Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Kendal Pintar Berbagi. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa bergabung di channel YouTube Kendal Pintar Berbagi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tata Gunarso, saya dari SD Negeri 1 Kebumen, Korwilcam Midik, Kecamatan Sukorejo. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara live streaming YouTube Kendal Pintar Berbagi ini. Saya juga akan menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah yang membantu putra-putrinya dalam kegiatan belajar jarak jauh. Saya juga akan menyapa untuk adik-adik yang sedang belajar di rumah. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Sehat ya? Alhamdulillah kalau semuanya dalam kondisi sehat. Tak bosan juga kakak akan ingatkan kepada adik-adik yang ada di rumah untuk selalu jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Jadi kita masih tetap bisa belajar meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Dengan cara apa sih adik-adik? Yang pertama, dengan makan makanan yang sehat, dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker ya. Jangan lupa gunakan masker saat bepergian. Dan adik-adik sekalian, jangan lupa tetap jaga imun tubuh kita ya. Untuk adik-adik, hari ini kita akan belajar bersama Kak Agus ya. Nanti sebelum belajar bersama Kak Agus, adik akan saya sapa dulu yang telah hadir di channel YouTube Kendal Pintar Berbagi. Ada Kak Delia dari Sukorejo, Kak Latifa dari mana ini Kangkung ya. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, dipersiapkan dulu alat tulisnya. Nanti biar saat Kak Agus ini menyampaikan materi, adik-adik bisa mencatat untuk hal yang penting. Ngomong-ngomong dengan judul pembelajaran kita hari ini, dibuang sayang, gitu ya. Dibuang sayang. Tentunya di sini bukan sebuah perintah untuk membuang. Ya. Ya, apakah adik-adik penasaran juga dengan judul ini? Nah, yang pastinya untuk mengetahuinya, adik-adik bisa ikuti kegiatan pembelajaran hari ini sampai selesai. Nanti saya kakak akan ditemani Kak Agus dari SD Negeri 2 Ngadiwarno. Itu juga berada di Kecamatan Sukorejo. Kakak akan tanya dulu, akan sapa dulu Kak Agusnya, apakah sudah siap? Halo Kak Agus, sudah siap belum ini Kak Agus? Halo Kak Tata, siap. Oh iya, sudah siap ya. Ini adik-adik dari Kendal Pintar Berbagi sudah siap ini Kak. Bisa dimulai untuk kegiatan belajar hari ini Kak? Siap. Iya. Silahkan Kak Agus. Terima kasih Kak Tata atas waktunya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di program live streaming Kendal Pintar Berbagi yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal yang bekerjasama dengan Tanoto Foundation. Semoga pertemuan kita pada kesempatan hari ini membawa manfaat dan berkah yang kita harapkan. Oke, yang pertama, salam hormat saya untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal beserta jajaran. Selanjutnya untuk mengelola web Kendal Pintar Berbagi, terutama divisi live streaming, terima kasih atas bantuannya. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada semua pemirsa YouTube Kendal Pintar Berbagi, terutama adik-adik yang telah bergabung untuk meluangkan waktu untuk bergabung di program Kendal Pintar Berbagi. Baik, saya sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik, apa kabar? Kabar baik?
Jika baik, adik-adik bisa menjawab baik, sehat, luar biasa. Saya ulangi lagi ya. Adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian? Baik, Baik, sehat, luar biasa. Baik, yes. Oke. Yes. Oke. Baik, tadi adik-adik atau pemirsa Kendal Pintar Berbagi sudah diingatkan oleh Kak Tata bahwa di masa pandemi ini kita harus senantiasa menjaga diri, menjaga kebersihan. Dengan cara bagaimana Kak Tata? Tadi kalau nggak salah, kalau sudah saya rangkum adalah gimana Kak Tata? Tadi dengan mencuci tangan nggak? Dengan sabun nggak? Ya. Dengan makanan yang bergizi. Ya. Jadi kalau pergi juga gunakan masker. Itu salah satunya gitu Kak. Oke. Kalau saya rangkum, ternyata kita harus menjaga kebersihan diri dan menjaga kesehatan kita dengan 3M dan 2G. Apa itu? 1, harus mencuci tangan. 2, memakai masker. 3, menjaga jarak. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Dan yang kelima, berjemur di bawah sinar matahari. Supaya badan kita tetap sehat dan imun kita meningkat. Oke? Oke, Kak Tata. Iya, Kak Agus. Ini saya punya sebuah pantun. Bolehkah saya share ke pemirsa sahabat Kendal Pintar Berbagi ini? Boleh nggak? Oh iya, silahkan Kak Agus. Ya, silahkan. Oke. Rusa berlari masuk ke kakus. Cakep. Ya. Anak gajah bermain futsal. Cakep Kak Agus. Salam kenal saya dari Kak Agus. Ya. Dari Sukoharjo kakak berasal. Oke. Kalau sudah, kita lihat ada apa sih Kak Tatak di slide 1. Coba Kak Tatak tampilkan ada apa di slide 1. Kita lihat. Kita lihat ada apa sih Kak Tatak di slide 1. Ya, sambil menunggu slide-nya ya. Untuk yang sudah hadir di live chat YouTube ada Kak Fahir, keren ya. Ada Kak Arin Irnian dari Sukoharjo 2, hadir ucapannya. Ya, ini untuk slide-nya sudah siap, akan saya share. Ya, bisa dilihat Kak Agus. Oh ya, Kak Tatak sudah terlihat jelas di monitor. Di situ kita lihat tadi, oh ternyata ada fotonya Kak Agus di situ ya. Tadi Kak Agus sudah memperkenalkan diri bahwa Kak Agus berasal dari SD 2 Ngatiwarno, Korwiljam Bidikjam, Sukoharjo. Dan di situ ada tulisan dibuang sayang. Kak Tatak, kira-kira apa yang terlintas di benak kita apabila kita melihat atau mendengar kok ada kata-kata atau kalimat dibuang sayang? Kira-kira apa ya? Dibuang sayang ya? Iya, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Dibuang sayang. Ya? Oh, sayang. Oh, bisa saja, bisa. DM sama MD, tapi kalau di Indonesia bisa nego, ya. Oke. Dibuang sayang. Apa yang terlintas? Kira-kira apa ya, Kak? Kalau kakak ini ya jangan dibuang itu, Kak. Jangan dibuang. Berarti terkait dengan bahan-bahan yang tidak terpakai atau gimana Kak? Tidak terpakai atau diremehkan atau gimana ya? Baik, kita lanjutkan aja Kak, slide berikutnya Kak. Oke, supaya suasana kita pada pagi hari ini tidak tegang tadi ya, yuk kita ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bernyanyi Kak Tatak. Siap nggak, Tak? Oh iya, siap. Baik. Lagunya itu sangat mudah kalau adik-adik sering melihat film Upin dan Ipin itu ada nadanya seperti ini. Kata si kata lompat, lompatlah tinggi-tinggi. Ingat ya?
Kalau sudah kita bermain bersama-sama, oh maaf, tidak bermain, bernyanyi bersama-sama, kita lihat di YouTube. Oke, 1, 2, 3. Adik-adik mari kemari, lihat kakak mau berbagi. Jangan lupa subscribe nanti di web Kendal Pintar Berbagi. Anak Kendal jago-jago, tidak ada anak yang bodoh. Kendal pintar dari Tanoto supaya kita tidak pada melongo. Kendal pintar berbagi. Berbagi di Kendal pintar. Kendal pintar berbagi, mari kemari, lihat kakak mau berbagi. Jangan lupa subscribe nanti di web Kendal Pintar Berbagi. Anak Kendal jago-jago, tidak ada anak yang bodoh. Kendal pintar dari Tanoto supaya kita tidak pada melongo. Kendal pintar berbagi. Berbagi di Kendal Pintar, Kendal Pintar berbagi, berbagi di Kendal Pintar. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, adik-adik ternyata ketika kita bernyanyi, ketika kita duduk, ketika kita menggerakkan tangan kita, walaupun sedikit, ternyata kita memerlukan energi. Slide berikutnya, Kak Tata. Ya, sekarang kakak mau bertanya pada Sobat Kendal Pintar Berbagi di rumah. Masih ingat nggak apa sih yang namanya energi itu? Saya tunggu jawabannya di live chat Kendal Pintar Berbagi. Silakan untuk Sobat Kendal Pintar Berbagi ya sudah tahu jawabannya bisa kirim ke live chat YouTube. Nanti akan kakak bacakan nih sudah masuk. Apa sih energi itu? Oke, sudah ada yang masuk Kak? Sudah ada yang masuk? Bentar nggak? Tunggu ini dari teman-teman ini. Ya, yang sudah tahu jawabannya bisa diketik itu di live chat YouTube-nya. Belum ada? Kalau tidak ada, kita lewati, Kak. Oh gitu? Oh ya. Enggak, kita lewati, tapi jawabannya apa? Kak Agus apa ini? Oh, kita ketik saja, langsung diklik. Di situ sudah ada jawabannya. Apa sih energi itu? Nah, di situ sudah ada jawabannya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, tentunya adik-adik juga masih ingat tentang jenis-jenis sumber energi menurut keberadaannya. Menurut keberadaannya, energi itu dibagi menjadi dua. Apa saja kita buka? Yang pertama kita lihat. Ayo Kak Tatak, yang pertama apa? Next. Ini Kak? Iya. Ya, yang pertama adalah energi, sumber energi yang terbarukan. Contohnya adalah apa? Di situ kita lihat ada matahari, ada angin, ada air, ada biogas, biodiesel, dan sebagainya. Yang kemudian dikatakan sebagai termasuk dalam kategori energi alternatif. Yang kedua apa? Ayo Kak, jenis sumber energi menurut keberadaannya, ya energi yang tak terbarukan. Contohnya apa Kak? Kita buka langsung. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, bahan tambang, dan sebagainya. Dan kategorinya adalah energi konvensional atau energi yang berasal dari fosil. Next. Kayu itu keunggulannya
kenapa misalnya kenapa kok apa namanya kayu dibuat untuk pada kesempatan hari ini kita akan belajar, tujuan pembelajaran kita adalah apa itu TK. Kayak kursi atau barang-barang rumah. Belum. Oh iya. Pertama, dengan memperhatikan penjelasan, siswa dapat mengetahui sumber energi alternatif. Yang kedua, dengan memperhatikan penjelasan, siswa dapat menyebutkan tahapan proses pembuatan biogas. Yang ketiga, dengan pembelajaran, siswa dapat memahami cara membuat biogas. Ya, lanjut. Belum. Ya, sambil kita sapa-sapa dulu Kak ya, yang ada di rumah yang sudah bergabung. Ada Rahmat Esa Yulianto dari SD 2 Ngatiwarno. Ada lagi siapa tadi Kak? Iya, ada. Iya. Maaf sinyalnya. Ya, di sini ada Alfiah Brian ini. Tadi jawab itu Kak, untuk yang energi tadi ya. Jadi energi adalah tenaga ini Kak, untuk yang tadi baru masuk ini Kak. Oh ya, boleh. Ya. Jadi ini untuk share screen-nya gimana nih Kak? Sudah masuk belum ini? Oh ya, sudah. Tadi kita sudah berbicara tentang macam-macam sumber energi. Ada yang contohnya matahari, ada air, terus ada bahan tambang, ada minyak bumi, dan ada batu bara. Ternyata energi-energi itu atau sumber energi itu ternyata adalah yang namanya energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Adik-adik bisa beratensi di chat live Dal Pintar Berbagi. Sudah ada yang masuk? Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut Kak. Energi alternatif adalah setiap energi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai pengganti energi konvensional. Contohnya energi minyak bumi atau energi yang berasal dari fosil. Nah, kita akan mempelajari macam-macam sumber energi alternatif. Oke, yang pertama adalah matahari. Mengapa kita menggunakan gambar matahari seperti itu Kak? Alasannya tahu nggak Kak Tata? Iya, kok gambarnya seperti itu ya? Karena menurut para ahli, matahari itu kan ternyata adalah gumpalan gas raksasa. Besarnya pun sangat besar ya. Kalau para ahli itu mengatakan bahwa matahari itu besarnya adalah 100 kali besar bumi. Dan komposisinya pun mirip dengan bumi. Ada intinya, ada lapisan-lapisannya seperti atmosfer itu. Nah, ternyata matahari itu termasuk sumber energi alternatif yang memiliki dua sumber energi sekaligus. Yang pertama adalah sumber energi cahaya, dan yang kedua adalah sumber energi panas. Nah, manfaat dari matahari yang berasal dari sumber cahaya
adalah yang pertama untuk fotosintesis. Tahu nggak, Kak? Apa itu fotosintesis? Adik-adik tahu ya? Nggak di rumah ya? Ya, betul. Fotosintesis adalah proses pemasakan makanan pada tumbuhan yang mempunyai klorofil atau zat hijau. Nah, dalam proses fotosintesis itu ada reaksi kimianya di mana terjadi reaksi fusi. Fusi itu artinya apa? Penggabungan antara H2O atau air dengan CO2 atau karbon dioksida yang akan menghasilkan karbohidrat dengan melepaskan O2. Tentunya dengan bantuan cahaya matahari. Itu ya. Selanjutnya, fungsi dari cahaya matahari selanjutnya adalah bisa dikonversi untuk menghasilkan arus listrik. Caranya bagaimana? Dengan menciptakan sebuah alat yang namanya sel surya atau surya voltaik. Kemudian sel surya itu akan mentransmisi cahaya matahari, kemudian diubah menjadi arus listrik yang kemudian akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, matahari sebagai sumber energi panas, fungsinya adalah yang pertama untuk mengeringkan ikan, yang kedua mengeringkan baju, yang ketiga dalam proses pembuatan garam dan sebagainya. Next, Kak. Oke, yang kedua sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Masih ingatkah kita tentang pengertian angin? Masih ingat nggak, Kak? Angin itu apa, Kak? Kak Tata? Angin. Iya. Saya coba jawab ya, Kak ya, Kak Gus. Iya. Angin itu udara yang bergerak, Kak? Menurut Kak Tata, Kak? Wah, betul sekali. 100 jempol untuk Kak Tata. Wow. Jadi angin adalah udara yang jempol bergerak. Semua itu ya, Kak ya. Angin ini dari dulu kala sudah dimanfaatkan oleh nenek moyang kita untuk mengarungi samudra dengan menggunakan kapal layar. Ya, kapal layar itu bergerak mengarungi samudra dengan memanfaatkan energi angin. Terus di era modern atau kontemporer, jadi angin ini digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Caranya bagaimana? Caranya angin digunakan untuk menggerakkan aerogenerator atau kumparan. Selanjutnya kumparan itu akan menghasilkan arus listrik dan selanjutnya ditransmisikan ke rumah tangga dan bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, sumber energi alternatif yang ketiga adalah air. Air adalah senyawa yang mempunyai rumus kimia H2O. Jadi air itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah untuk sebagai sumber air minum, untuk mandi, mencuci pakaian, untuk irigasi, dan sebagainya. Air tidak kalah pemanfaatannya dengan angin, juga bisa digunakan sebagai PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Caranya atau sistem kerjanya hampir sama. Caranya adalah gimana? Dengan kita membuat seperti bendungan, kemudian air itu akan dialirkan melalui pipa, kemudian diarahkan menuju generator, kemudian generator akan menggerakkan kumparan bergerak cepat sekali, kemudian akan menghasilkan arus listrik, dan selanjutnya ditransmisikan ke rumah tangga. Lanjut, Kak. Ya. Sumber energi alternatif selanjutnya adalah panas bumi atau geotermal. Panas bumi kita kalau pernah jalan-jalan di Dieng yang paling dekat dengan sini ya, dengan kabupaten kita, di situ kita bisa melihat di sana ada sumber energi alternatif panas bumi yang digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik.
Sistem kerjanya bagaimana? Sistem kerjanya adalah pertama kita deteksi dulu apakah di situ ada sumber energi panas bumi. Selanjutnya tanah yang ada di sekitar situ kemudian akan dibor. Nah, tanah yang dibor itu akan dimasuki pipa logam. Nah, pipa logam itu akan dimasuki air. Kemudian air itu akan sampai menyentuh ke inti batuan atau sehingga akan mendidih. Setelah air itu mendidih, kemudian akan menjadi uap dan terdorong ke atas, kemudian dihubungkan dengan generator juga dan bisa menghasilkan arus listrik yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Next. Ya, sumber energi alternatif selanjutnya adalah biodiesel. Bio artinya adalah apa, Kak? Kak Tata tahu nggak bio itu artinya apa? Ada pelajaran biologi, ada pelajaran biofisika dan sebagainya. Bio itu artinya hidup. Diesel artinya diesel atau solar. Jadi biodiesel adalah sumber energi alternatif yang bisa digunakan untuk menggantikan solar. Biasanya dibuat dari biji-bijian seperti kelapa, kedelai, kelapa sawit, cara, bunga matahari, dan sebagainya. Nah, prosesnya bagaimana? Biji-bijian itu dapat menghasilkan biodiesel. Prosesnya dinamakan adalah destilasi. Kalau di daerah Sukoharjo ini, kita banyak melihat ada penyulingan minyak cengkeh. Nah, di situ prosesnya hampir sama. Caranya adalah daun-daunan atau biji-bijian itu dimasukkan ke dalam kettle yang besar atau kettle raksasa, kemudian dipanaskan dengan suhu tertentu, suhu yang tinggi, kemudian dihubungkan dengan pipa, disambungkan ke tabung penampungan, di situ akan dipisahkan. Di situ dipisahkan antara minyak yang dihasilkan dan air. Prosesnya juga menggunakan air. Jadi setelah biodiesel itu tercipta, kemudian akan tenggelam di bawah tabung. Kemudian yang atasnya adalah airnya. Kemudian bagaimana cara kita mengambilnya? Caranya adalah air, kita pisahkan dulu menggunakan kalau alat konvensional di daerah Sukoharjo ini dengan gayung diambil. Kemudian kalau airnya sudah habis, kemudian minyak yang ada di bawahnya itu bisa diambil dan dimanfaatkan sebagai biodiesel. Lanjut, Kak. Nah, sumber energi alternatif selanjutnya adalah biogas. Bio hampir sama pengertiannya dengan biodiesel. Bio artinya hidup, gas berarti gas. Gas yang berasal dari kehidupan. Kalau bahasa kita ya, bahasa orang-orang awam. Nah, prosesnya tentunya seperti dalam gambar. Tapi akan kita bahas dengan slide-slide selanjutnya biar lebih jelas. Lanjut, Kak. Nah, pengertian biogas, ternyata biogas adalah gas yang dihasilkan oleh bakteri atau mikroorganisme apabila bahan organik mengalami proses fermentasi dalam reaktor atau biodigester dalam kondisi anaerob atau tanpa udara. Nah, adik-adik yang di rumah bisa melihat pengertian dari biogas tadi. Nah, kalau kita sudah mengetahui pengertiannya, tentunya kita juga harus mengetahui manfaat dari biogas. Apa saja manfaatnya? Kita lihat. Yang pertama manfaatnya adalah sebagai bahan bakar. Yang kedua manfaatnya adalah untuk proses pengeringan. Yang keempat adalah penghasil panas. Yang kelima pembangkit listrik dan sebagainya. Lanjut. Nah, kalau kita sudah mengetahui pengertian, kemudian sudah mengetahui manfaat biogas, maka kita juga harus mengetahui syarat terbentuknya biogas. Nah, di mana syarat terbentuknya biogas itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah media atau reaktor atau biodigester. Tanpa media, proses biogas tidak akan bisa terjadi. Lanjutnya, Kak. Yang kedua, syarat terbentuknya biogas adalah bahan. Bahan yang digunakan untuk membentuk biogas kita singkat menjadi KPPOM.
biar gampang untuk menghafalkannya ya. K artinya adalah limbah kotoran hewan. P artinya limbah pertanian. P lagi artinya limbah perairan. O artinya adalah sisa-sisa organik dari rumah tangga. M artinya kotoran manusia. Lanjut adalah yang ketiga adalah pelaku. Dalam pembuatan biogas, selain ada medianya, ada bahan yang akan diubah menjadi biogas, tentunya juga harus melibatkan pelaku. Nah, pelakunya siapa? Pelakunya adalah mikroorganisme anaerob. Yang keempat adalah ada proses. Ya Kak, coba Kak. Ya, ada proses. Prosesnya namanya fermentasi. Di mana proses fermentasi itu terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, alur proses fermentasi, yang pertama adalah ada proses yang namanya hidrolisis. Hidro artinya air, lisis artinya urai. Jadi ada proses penguraian yang dilakukan oleh air. Nah, yang pertanyaannya adalah apa sih yang diuraikan menggunakan air itu? Tentunya adalah bahan-bahan organik tadi yang bisa diambilkan dari bahan-bahan selulosa ataupun karbohidrat. Nah, prosesnya hidrolisis adalah selulosa digabungkan dengan air atau dengan penambahan air akan menghasilkan glukosa. Glukosa adalah monosakarida dari karbohidrat. Kemudian selanjutnya glukosa itu proses selanjutnya dicampur dengan air atau H2O akan menghasilkan asam laktat, asam butirat, dan etanol dalam proses pengasaman. Nah, proses yang ketiga dari proses fermentasi anaerobik ini adalah metanogenik. Proses metanogenik adalah proses perubahan atau pengubahan asam lemak dan alkohol menjadi gas metana dan CO2. Sebenarnya proses metanogenik itu tidak cuma menghasilkan 2 gas, ada metana, CO2 itu, tapi ada juga hidrogen, nitrogen, tapi dalam komposisi yang rendah atau sedikit. Nah, bagaimana cara kita menghafalkan proses fermentasi anaerob yang terdiri atas 3 tahap ini? Sangat gampang sekali. Kita singkat proses fermentasi dengan singkatan HISAM-META. HISAM-META. Hi dari hidrolisis, SAM dari pengasaman, META dari metanogenik. Caranya bagaimana? Kita nyanyikan saja, gampang sekali. Hidrolisis, SAM, pengasaman, metanogenik, dan seterusnya. Itu ya, berarti ada 3 proses fermentasi. Yang pertama hidrolisis, yang kedua pengasaman, dan yang ketiga adalah metanogenik. Nah, ada kata bijak mengatakan bahwa belajar yang asik atau bermakna itu kita tidak cuma melihat atau mendengar dari penyampai materi, tetapi kita juga melakukan percobaan atau mengamati suatu proses. Untuk itu, kita dari tim Guru Penggerak Kecamatan Sukoharjo berusaha untuk menyajikan sebuah proses dalam tampilan video yang akan kami sajikan berikut. Silakan Kak Tata. Selanjutnya adalah ember berisi kotoran hewan, lem bakar, selang sprayer, T dan stop kran, bor listrik, dirigen, selang pompa,
dan ban mobil kotoran hewan. Halo Sobat Kendal Pintar Berbagi, kami dari Guru Penggerak Kecamatan Sukoharjo akan menyajikan alternatif proses pembuatan biogas dengan memanfaatkan limbah kotoran hewan. Berikut adalah gambaran umum reaktor atau biodigester pembuatan biogas skala rumah tangga dari kotoran hewan. Apa saja alat dan bahannya untuk membuat biogas? Perhatikan alat dan bahan berikut. Pertama, cutter. Kedua, gayung. Selanjutnya adalah ember berisi kotoran hewan, lem bakar, selang sprayer, T dan stop kran, bor listrik, dirigen, selang pompa, dan ban mobil bekas. Ayo kita lihat cara merangkai peralatan untuk membuat biogas. Pertama, lubangi tutup dirigen menggunakan bor listrik. Lubang tutup dirigen harus disesuaikan dengan lebar klem yang akan dipasang. Setelah lubang sesuai, pasangkan klem pengunci pada tutup dirigen dan menyambungkan pada selang sprayer. Langkah selanjutnya adalah memotong selang sprayer dan memasang T untuk disambungkan pada selang sprayer dan selang pompa. Sambungkan selang pompa pada saluran ban bekas. Mengelem tutup dirigen menggunakan lem bakar. Langkah selanjutnya adalah mencampur kotoran hewan dengan air. Bila perlu, tambahkan dengan EM4. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Masukkan kotoran hewan tersebut ke dalam dirigen dan tambahkan air secukupnya. Kemudian dikocok-kocok di dalam dirigen. Setelah itu, kemudian tutuplah dirigen menggunakan tutup dan putar sampai kencang. Kemudian sambungkan dengan selang sprayer dan ban seperti rangkaian yang telah disiapkan seperti sedia kala.
selang sprayer di antara T dan di antara tutup dirijen yang fungsinya adalah untuk memasang stop keran. Setelah rangkaian jadi, kemudian diamkan 10-14 hari. Setelah didiamkan 10-14 hari, terbukti bahwa biogas telah terbentuk. Hal ini dapat diketahui dari terisinya. Halo Sobat Kendal Pintar Berbagi, kami dari Guru Penggerak Kecamatan Sukoharjo akan menyajikan alternatif proses. Bagaimana adik-adik setelah kalian menyaksikan tampilan video percobaan pembuatan biogas tadi? Tentunya mengasihkan, bukan? Baik, setelah kalian tadi mendengarkan pemaparan atau memperhatikan, menyimak penjelasan dari awal sampai akhir, kemudian juga sudah melihat video, maka kini tiba saatnya kakak untuk menguji pengetahuan kalian tentang materi yang kakak sampaikan. Baik, kita langsung ke kuis. Ada 5 pertanyaan, akan saya sampaikan satu persatu. Kalian bisa beratensi di chat live Kendal Pintar Berbagi. Yang pertama, sebutkanlah macam-macam sumber energi alternatif yang bisa digunakan sebagai pengganti sumber energi fosil. Silahkan. Ya, untuk Sobat Kendal Pintar Berbagi, silahkan yang ingin menjawab untuk kuis dari Kak Agus, bisa jawab via tab di YouTube. Kami tunggu. Pertanyaannya, sebutkanlah macam-macam sumber energi alternatif yang bisa digunakan sebagai pengganti sumber energi fosil. Jadi itu pertanyaannya. Kalau sudah menemukan jawabannya, silahkan ditulis di live chat Kendal Pintar Berbagi. Kak Tatat, ya, Kak Agus. Tadi kalau adik-adik memperhatikan, banyak sekali sumber energi alternatif yang sudah dipaparkan ya kakak ya. Iya. Berarti ini nanti ngisinya bisa satu nih, Kak? Apa harus komplit tadi, Kak? Bisa 1, bisa 2, bisa 3 atau banyak, nggak masalah. Sesuai kemampuan itu ya, Kak ya? Iya. Nanti kalau ada yang menjawab benar, silakan Kak Tatak untuk memberikan apresiasi. Ini akan saya bacakan, Kak, yang sudah masuk di live chat kita. Ini yang pertama dari sobat kita Ayuda Asgia ini, Kak. Jawabannya matahari, angin, air, dan panas bumi. Ini ada lagi dari Mojamian. Ini jawabannya kotoran hewan, Kak. Oh, bisa saja, nggak masalah. Coba ini satu lagi, Kak. Ini dari Pasal. Jawabannya matahari, biogas, dan air. Ini bagaimana, Kak, untuk jawaban-jawaban dari sobat kita ini? Kak. Betul, hebat, luar biasa. Yuk kita lihat kuncinya, Kak. Jawabannya apa, Kak? Iya. Di situ ada matahari, angin, air, panas bumi, biodiesel, biogas, dan sebagainya. Ya, pertanyaan nomor 1 sudah terjawab. Kemudian yang kedua, silahkan Kak Tata untuk dibacakan pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan kedua, sebutkanlah fungsi dari matahari. Tadi sepertinya sudah disampaikan atau sudah dijelaskan oleh Kak Agus yang menyimak pembelajaran tadi, tentunya ini. Pertanyaannya adalah sebutkanlah fungsi dari matahari. Iya. Yang sudah punya jawaban silakan jawabannya bisa ketik di Sudah ada yang masuk, Kak? Bentar, masih kita tunggu. Silahkan yang sudah punya jawaban bisa ketik jawabannya di live chat. Kak Tata dan Kak Agus tunggu. Tadi pertanyaannya
Sebutkanlah fungsi dari matahari. Share screen-nya kuat. Iya. Iya, itu untuk pertanyaan yang kedua. Silahkan yang sudah punya jawaban bisa diketik jawabannya, diketik di chatnya. Ini sudah ada yang masuk ke Iya. Dari mana Kak? Dari sobat kita Ella ini. Untuk membantu fotosintesis tumbuhan. Ya, betul sekali. Pintar, pintar, hebat. Ya. Iya, bisa dilanjut untuk pertanyaan ketiga Kak Agus. Ya, kuncinya dulu Kak. Oh, kuncinya dulu, coba Iya. kita lihat kuncinya. Iya. 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 Di situ. Ternyata manfaatnya banyak sekali ya Kak Agus ya. Ada PLTS, membantu fotosintesis, mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan, juga membantu proses pembuatan garam. Ya, kita Di lanjut situ lagi. ada singkatan PLTS Kak. Iya, Apa kepanjangan PLTS tuh? Bukan PTS ya Kak ya? Iya, PLTS itu. Saya sering dengarnya itu PTS Kak. Coba Kak Agus bisa jelaskan apa itu PLTS Kak? Sederhana sekali. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Gitu ya. Oh iya. Ya. Lanjut Kak, yang nomor 3 Kak. Pertanyaan nomor 3 bisa disimak. Apa yang kamu ketahui tentang proses fermentasi? Itu untuk pertanyaan ketiga. Silahkan yang sudah punya jawaban bisa langsung ketik di live chat Iya. Kendal Pintar Berbagi. Kak tunggu ya, Kak Agus dan Kak Tata tunggu. Iya. Tadi fermentasi itu tahapannya ada 3 Kak ya. Iya. Ada hidrolisis, ada pengasaman, dan ada metanogenik. Nah, Iya. apa sih sebenarnya fermentasi itu? Iya. Iya. Kalau Kakak ingat tadi kayaknya Kak Agus juga sempat nyanyi-nyanyi gitu ya Kak ya? Oh iya, betul. Iya, untuk mengingat dari proses-proses tersebut. Sudah ada yang masuk? Belum. Sukorjo Kendal, ini sudah ada yang masuk ini Kak. Ya. Wina dari Sukorjo ini Kak. Fermentasi pembusukan Kak. Bisa. Pembusukan. Ada lagi? Belum ada yang masuk lagi Kak. Coba untuk Kita buka aja Kak. Kita buka kuncinya ya? kuncinya. Iya. Iya. Kuncinya yang pegang Kak Agus ya Kak Agus ya. Oh iya. Iya. Saya klik dari sini. Klik. Iya. Akan muncul sendiri. Nah, itu. Iya. Proses Terbuka, produksi energi dalam keadaan anaerob. Anaerob artinya tanpa udara. Tanpa udara. Ya, Kak. Langsung pertanyaan nomor 4 Kak. Ya. Untuk pertanyaan keempat, sebutkanlah limbah yang bisa digunakan untuk membuat biogas. Nah, ini. Jadi untuk sobat semua yang tadi nyimak pembelajaran juga ini termasuk pertanyaan yang mudah ya. Jadi sudah disebutkan tadi oleh Kak Agus, tinggal mengingat kembali itu. Yang sudah punya jawaban bisa kalian ketik lagi di chat YouTube-nya. Kakak tunggu Kak Agus dan Kak Tatak. Jadi membuktikan kalau kalian itu nyimak atau mengikuti kegiatan belajar kita di siang hari ini. Coba Kakak tunggu. Ya. Nanti kalau nggak salah saya singkat dengan KPPOM ya Kak ya. Oh iya, iya. Untuk mengingatnya. Itu sudah dibantu Kak Agus ini. Ya, Sudah langsung dibantu. saja Kak kita lihat jawabannya. Iya. Ini sudah ada yang masuk Kak. Oh iya. Iya. Jadi untuk biogas dibuat
dari sampah dan kotoran hewan ini Kak, dari Tetava Putra Kak. Ada lagi? Ya, ada lagi. Arjuna Rafa ini juga jawab kotoran hewan. Ella menjawab minyak jelantah. Nah, ada lagi dari Diah Kartika Sari menjawab limbah kotoran hewan. Ini bagaimana Kak? Jawabannya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk jawaban adik-adik yang sudah beratensi di chat live. Kemudian kita buka saja langsung kuncinya Kak Tata. Saya klik dari sini. Klik. Iya. Ternyata jawabannya limbah kotoran hewan bisa dari limbah pertanian, limbah perairan, limbah organik rumah tangga, dan juga limbah kotoran manusia. Ya, pertanyaan terakhir Kak Tata. Ya. Jelaskanlah manfaat biogas. Ya, sudah ada yang masuk? Kita tunggu sebentar. 5 detik, 7 detik untuk menampung jawaban dari adik-adik yang ada di rumah. Iya. Pertanyaan terakhir ini Kak Agus. Iya. Untuk pertanyaan terakhir atau yang kelima, jelaskanlah manfaat biogas. Oh ya. Belum ada yang masuk? Bisa dibuka saja Kak Agus ini untuk kuncinya. Iya, saya klik dari sini. Klik. Iya. Jadi manfaatnya ada penerangan, pembangkit listrik, pengeringan, dan penghasil panas. Ya, next Kak. Nah, ini kita lewati aja Kak untuk menghemat waktu. Ya, lanjut. Nah, ini ada tugas adik-adik di rumah untuk melakukan percobaan pembuatan biogas sesuai petunjuk video yang dapat diunduh di link terlihat di layar monitor. Kemudian setelah kalian nanti menyimak video tersebut, kalian kerjakan LKPD yang dapat kalian unduh di link yang ada di monitor juga. Kalau sudah dijawab, terus bagaimana Kak langkah selanjutnya? Iya, terima kasih. Ini untuk tugas di rumah. Jadi setelah melakukan percobaan pembuatan biogas yang ada di link itu, nanti kalian bisa unggah hasil pekerjaan kalian di web Kendal Pintar Berbagi atau bisa di Facebooknya ya Kak ya Gus? Ya, Facebook Kendal Pintar Berbagi. Betul. Jadi kakak tunggu jawaban kalian atau hasil dari percobaan kalian di Facebook Kendal Pintar Berbagi. Ya, next Kak. Ya, refleksi. Adik-adik ada pertanyaan, apa yang kalian pelajari dari kegiatan hari ini? Mungkin Kak Tatak juga bisa membantu untuk adik-adik bisa menyimpulkan pelajaran yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Iya, terima kasih Kak Agus. Yang sudah kita pelajari salah satunya adalah ini Kak, sumber-sumber energi alternatif. Ada manfaat dari biogas. Ada juga proses ini Kak, proses pembuatan biogas sederhana ini. Yang Kak Tatak ingat itu Kak, mungkin Kak Agus bisa melengkapi yang mungkin belum Kak Tatak sebutkan Kak Agus. Saya kira saya kira sudah cukup. Semua sudah terangkum dalam kata-kata atau kalimat yang Kak Tatak sampaikan tadi. Kemudian pertanyaan sekarang adalah bagaimana perasaan adik-adik selama belajar? Tentunya bervariasi ya. Ya. Tapi pada hakikatnya kalau kita memperhatikan penampilan, ada nyanyi-nyanyi, ada video dan sebagainya, tentunya akan sangat menyenangkan. Selanjutnya pertanyaan refleksi yang ketiga, apakah yang kamu pelajari hari ini berguna dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Kak Tatak bagaimana? Menurut Kak Tatak bermanfaat nggak bagi kehidupan sehari-hari? Oh iya. Jawaban singkat saja Kak ya, mengingat waktunya sudah. Betul. Jadi, menurut Kak Tatak, ini pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk kita Kak. Langsung kita terapkan berkaitan dengan permasalahan energi Kak.
Itu yang kakak tangkap itu Kak. Jadi sangat bermanfaat. Bagaimana Kak Agus? Ya, tepat sekali. Karena waktu juga sudah mepet, langsung kita ke slide terakhir. Sudah. Ya, hanya ini yang bisa kakak atau Kak Agus sampaikan pada Sobat Kendal Pintar Berbagi yang ada di rumah. Kakak menyadari bahwa ada pepatah mengatakan bunga harum ada jubah durinya, tak ada gading yang tak retak. Kakak menyadari banyak sekali kekurangan yang kakak sampaikan. Semoga semua yang bisa ditangkap adik-adik bisa bermanfaat dan kekurangan bisa ditambahi atau bisa disempurnakan dengan pembelajaran atau sumber-sumber narasumber yang lain. Kemudian yang terakhir, ini ada pantun juga Kak. Kalau tadi di awal ada pantun, sekarang juga ada pantun. Iya, Elvi Sukaisi bermain tali. Ya, saya ulangi ya. Elvi Sukaisi bermain tali. Ucapan terima kasih atas segala atensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Kak Tata. Iya. Siap, terima kasih Kak Agus. Ya, terima kasih untuk pembelajaran yang atau ilmu yang diberikan Kak Agus. Ya, bagaimana Sobat Kendal Pintar Berbagi? Asik ya pembelajaran hari ini? Tentunya sangat asik, ada nyanyi-nyanyi, ada videonya gitu ya, ada latihan soalnya. Jadi menurut Kak Tatak ini pembelajaran yang sangat asik. Pembelajarannya pun bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Kak Tatak dengan pembelajarannya disampaikan Kak Agus tadi, jadi paham apa yang dibuang sayang. Maksudnya dibuang sayang itu ternyata benda-benda atau barang-barang yang kelihatannya sudah tidak bisa dimanfaatkan atau itu berupa kotoran atau sampah, ternyata bisa dimanfaatkan kembali. Jadi sayang untuk dibuang begitu saja. Jadi ada yang bisa dipakai untuk menyalakan kompor, ada juga untuk pupuk. Itu ya. Jadi sangat keren tadi pembelajaran dari Kak Agus gitu ya. Semoga pembelajaran yang diberikan Kak Agus tadi bisa menambah wawasan kita tentang energi alternatif, khususnya pembuatan biogas secara sederhana yang sudah ditayangkan tadi, yang sudah disiapkan tadi oleh guru penggerak Kecamatan Sukoharjo. Kak Tatak mengingatkan kembali tadi untuk tugasnya bisa kalian unggah di Facebook Kendal Pintar Berbagi. Jadi jangan disimpan ya, sayang kalau disimpan. Jadi bisa kalian unggah di Facebook Kendal Pintar Berbagi. Sebelum menutup acara pada siang hari ini, Kak Tatak ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam acara ini, ya, ayah bunda, ya, dari Tanoto juga, dari kakak-kakak yang berada di belakang layar. Kakak mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.